Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilmalia Yudiana Astari, NIM 2019-008-300 dari kelas manajemen 6A8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kinerja. Apa sih manajemen kinerja itu? Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain, baik di tingkatan organisasi ataupun individu. Salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja antara gagasan, tindakan, dan hasil terdapat suatu perjalanan yang harus ditempuh. Dan barangkali istilah yang paling sering digunakan di keseharian yang menggambarkan perkembangan dari perjalanan tersebut dan juga hasilnya adalah kinerja. Kinerja sendiri adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, disesuaikan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individu dan didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan output. Untuk selanjutnya, itu ada tujuan manajemen kinerja. Pada dasarnya, tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka, sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Tujuan performance management dapat dibagi menjadi 3, yaitu tujuan yang pertama itu ada tujuan strategik. Tujuan strategik berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategik memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan, pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. Tujuan yang kedua itu ada tujuan administratif. Tujuan administratif berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan yang lainnya. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan pengembangan. Performance management juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat. Selain dari ketiga tujuan tadi, terdapat beberapa tujuan khusus dari performance management, yaitu yang pertama ada peningkatan kinerja secara berkelanjutan, yang kedua ada peningkatan motivasi dan komitmen kerja pegawai, yang ketiga pengembangan kemampuan pegawai, peningkatan kepuasan kerja, serta pencapaian potensi diri yang bermanfaat bagi individu dan perusahaan. Yang keempat ada peningkatan orientasi kerja kepada karyawan, dan yang kelima itu ada pengembangan interaksi yang terbuka dan konstruktif antara pekerja dan perusahaan. Untuk selanjutnya itu ada manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer, dan juga setiap individu di dalam organisasi tersebut. Manfaat manajemen kinerja itu yang pertama ada manfaat bagi perusahaan. Manajemen kinerja bermanfaat bagi perusahaan itu sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. Kemudian, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan, dan juga untuk meningkatkan keterampilan pegawainya. Manfaat yang kedua itu ada manfaat bagi manajer.
Manajemen kinerja bermanfaat bagi manajer untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku, untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja, untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas, dan juga sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawannya. Manfaat yang ketiga itu ada manfaat bagi seluruh pegawai. Manajemen kinerja bermanfaat bagi seluruh pegawai sebagai informasi peran dan tujuan karyawan, untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan, untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan, dan juga sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas. Selanjutnya ada karakteristik prioritas kinerja. Karakteristik prioritas kinerja itu yang pertama, kinerja butuh dianalisis berdasarkan setiap entitas di dalam lingkungan di mana dia beroperasi. Contohnya, kinerja suatu perusahaan harus dianalisis di lingkup target pasar di mana dia beroperasi dan bukannya yang tidak relevan dengan wilayah operasinya. Yang kedua, kinerja selalu terkait dengan satu atau lebih tujuan organisasi yang ditentukan oleh organisasi yang mana kinerjanya dianalisis. Oleh karenanya, suatu organisasi mengevaluasi kinerjanya berdasarkan pada tujuan dan target yang ditentukan dan diterima secara internal dan bukannya atas target yang digunakan oleh entitas di luar dirinya. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada kinerja disaring menjadi karakteristik yang relevan dan bisa dikenali. Selanjutnya ada aspek kinerja. Aspek kinerja yang pertama itu ada stabilitas organisasi, yang terkait apakah layanannya bisa secara konsisten dilantarkan dan organisasi bisa terus bertahan. Aspek kinerja yang kedua itu ada stabilitas finansial, yang terkait dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, semisal kemampuan untuk membayar tagihan-tagihan. Stabilitas finansial seringkali kurang dihiraukan sebagai perihal yang penting dalam membangun kapasitas. Aspek kinerja yang ketiga itu ada kualitas produk atau produk dan layanan yang didasarkan pada indikator dampak, termasuk riset memadai tentang bagaimana program yang efektif serta sistem pengelolaan hasil keluaran. Aspek kinerja yang terakhir itu ada pertumbuhan organisasi yang didasarkan pada kemampuan mendapatkan sumber daya dan menyediakan lebih banyak layanan. Selanjutnya ada tahapan sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja merupakan tahapan atau siklus yang berulang dan berkelanjutan dari mulai perencanaan, evaluasi, hingga pemberian reward. Tahap yang pertama ada fase planning. Tahap ini dimulai dengan membuat rencana perusahaan yang diarahkan pada sasaran strategis, KPI, standar kerja, dan aktivitas SMART. Prosesnya berlangsung top-down, ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan diturunkan ke bawah. CEO menetapkan tujuan apa saja yang akan dicapai organisasi yang menyangkut visi jangka panjang dan jangka pendek. Manajemen juga membuat pedoman tentang rencana perusahaan ke depan dan cara mewujudkannya. Selanjutnya, manajer di level bawah menerjemahkan rencana bisnis tersebut ke dalam sasaran kerja, termasuk daftar tugas, target, dan standar kinerja harian. Rencana ini didistribusikan sesuai peran dan jenis pekerjaan setiap karyawan. Tahap yang kedua ada fase ongoing dan monitoring. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawasan. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian di setiap departemen telah sesuai dengan arahan sasaran dan tujuan organisasi secara umum. Dalam tahap ini, manajer di setiap divisi juga wajib memberikan feedback kepada karyawan untuk memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan, dan meningkatkan kinerja mereka. Manajer juga dapat membantu anggota tim dan memecahkan masalah atau mengatasi hambatan kerja. Hal penting lainnya yang perlu dilakukan manajer atau supervisor adalah menjaga agar motivasi setiap karyawan tetap tinggi secara berkesinambungan. Tahap yang ketiga ada fase checking dan reviewing.
Pada tahap ini dilakukan evaluasi periodik yang melibatkan manajemen perusahaan, HRD, dan setiap manajer di departemen. Evaluasi ini untuk menilai sejauh mana rencana telah berjalan dan sasaran telah tercapai, apa yang menjadi kendala, dan bagaimana memperbaikinya ke depan. Review dan evaluasi dibutuhkan manajemen sebagai pertimbangan untuk mengembangkan rencana yang lebih baik, lebih realistis, dan melibatkan kolaborasi seluruh karyawan. Fase ini juga menilai kinerja karyawan dalam periode tersebut, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan, serta pengalaman baru apa yang mereka peroleh. Karyawan juga dapat menyampaikan keluhan kepada atasannya untuk disampaikan kepada manajemen mengenai kesulitan yang paling menghambat pencapaian target mereka. Tahap terakhir ada fase rewarding. Ini merupakan fase terakhir dari sistem manajemen kinerja dan siklus berulang lagi dari awal. Fase ini merupakan pemberian penghargaan untuk setiap karyawan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja yang tujuannya adalah meningkatkan semangat kerja karyawan agar berkinerja lebih baik lagi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Penghargaan finansial bisa berupa bonus tahunan yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing karyawan, kenaikan gaji, atau insentif. Sedangkan penghargaan non-finansial berupa promosi jabatan, penambahan cuti, hadiah, dan fasilitas tambahan. Baiklah teman-teman, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.